Seperti Bapak bilang, kita nggak bisa langsung ke rumah sakit ya, Pak? Tanpa misal kita ada penyakit nih, Baik. kita langsung ke rumah sakit aja nih, Baik. tanpa harus ke vaskes. Bisa nggak? Tetapi jika nanti memang dari vaskes Vaskesnya. kita juga memang mungkin tidak beroperasi ya di jam tertentu, tidak beroperasi. itu memang nanti akan mengakses rumah sakit biasanya karena kan orang awam akan masuk rumah sakit dulu kan. Iya, betul. Iya, tetapi nanti dari rumah sakit akan diterangkan penyakitnya ini gawat darurat atau bukan gawat darurat. Saya pernah dengar baca-baca rujukan ini berlaku untuk kacamata sama untuk ini juga nggak, Pak? Apa namanya? Untuk pembersihan gigi gitu, untuk bagian gigi gitu. Iya, baik. Oke, dan JKN kembali lagi di podcast BPJS Kesehatan. Nah, kita udah di episode yang ke-7 nih, dengan sumber yang terbaru nih. Di episode ini kita membahas tentang rujukan BPJS, apa, mengapa, dan bagaimana itu penting. Nah, kali ini saya mendatangi sumber terbaru nih, yaitu dari Bapak Andre. Silakan Pak Andre, selamat datang. Selamat datang Bang Raka. Thank you telah datang, udah datang. Silakan Pak Andre, boleh memperkenalkan Bapak dari bagian apa ke Kedan JKN nih, boleh silakan. Siap Bang Raka. Okay. Baik, izin Bapak Ibu teman-teman semuanya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Gultom, tapi boleh dipanggil Andre. Saat ini saya bertugas sebagai claim advisor di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan. Oke, berarti Bapak di bagian rujukan nih. Iya. Kalau bisa dibilang spesialisnya lah ya. Bisa dibilang spesialis ya. Nah, kalau kita bahas rujukan nih Pak, sebenarnya ini apa sih definisi rujukan itu? Oke. Iya, baik Bang Raka. Jadi rujukan itu memang erat hubungannya dengan pelayanan kesehatan lah yang kita bisa sampaikan ya. Iya. Jadi rujukan itu dapat kita sampaikan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan di mana pasien akan dilimpahkan secara tugas dan juga tanggung jawab oleh vaskes ya, oleh vaskes yang merujuknya ke vaskes yang akan menerima rujukannya, gitu. Itu kalau secara umumnya. Secara umumnya gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau secara kita bahasa sehari-harinya tuh gimana tuh maksudnya Pak? Ya, jadi ya kalau kita ada pasien dirujuk itu artinya tingkatannya lebih tinggi. Yang tadinya ke dokter umum jadi ke dokter spesialis. Seperti itu. Berarti kayak misalnya kalau bahasa kitanya nih dari puskesmas ke rumah sakit, betul, bisa lah gitu, bisa gitu betul, ya, bisa dibilang salah ya. Satu bentuknya. Oke. Nah kalau si rujukan ini seberapa penting sih dalam layanan kesehatan gitu, Pak? Oke, baik. Jadi rujukan ini merupakan faktor yang cukup penting dalam hal sistem pelayanan kesehatan. Di mana kita juga mengetahui ya, tidak semua penyakit itu kondisinya yang dasar-dasar saja atau yang aman-aman saja. Nah, sehingga proses sistem rujukan ini adalah untuk membantu pelayanan kesehatan bagi pasien khususnya agar dapat dirujuk, dilimpahkan ke vaskes yang lebih berwenang, lebih lengkap, ya kan? Dokter DPJP-nya dan juga lebih layak lah ya. Sehingga yang tadinya penyakitnya ini juga cukup advance ya, atau cukup berat atau serius, lebih serius ya, dan ditangani oleh vaskes dengan sumber kompetensi yang lebih layak, sehingga ya harapannya pasti untuk sembuh. Iya, betul. Kan kalau kita bicara tentang rujukan ini kan kita kan ada yang dibilang kalau penyakitnya udah parah bisa langsung ke rumah sakit nih. Baik. Nah, itu gimana sih tolak ukur penyakit itu dirujuk, Pak? Oke, baik. Jadi Bang Raka dan teman-teman tidak usah khawatir. Di setiap wilayah kerja itu sudah pasti ada namanya FKTP ya. FKTP itu bisa kita sampaikan seperti puskesmas, praktek dokter umum, klinik umum. Nah,
nanti dokter yang berada di Vaskes ini akan melakukan penilaian tentang berat dari suatu penyakitnya. Iya, jadi jangan khawatir jika ada keluhan atau masalah seputar kesehatan itu bisa lebih dulu mengakses FKTP. Seperti itu ya. Iya. Berarti dari pihak layanan kesehatan ini yang ngedetect berarti Pak ya? Betul sekali. Ya, baru dia yang ngedetect, terus dia yang nanti memberitahu bahwasanya penyakit ini sudah harus dirujuk gitu. Betul. Kapan kondisi yang tepat untuk dilakukan proses rujukan. Nah, di dalam rujukan ini Pak, apa aja sih yang diatur dalam konsep rujukan ini? Oke, baik. Konsep rujukan itu memang sudah diatur sedemikian rupa agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, betul, di antaranya ada SDM-nya dong. Iya, betul. Ada Vaskesnya dan ada sistemnya. Ya. Itu secara garis besar. SDM-nya sudah siap, kemudian Vaskesnya juga sudah siap, ready, dan sistemnya pun harus sudah ada. Itu 3 besar yang nanti akan menjadi pilar dalam hal pelayanan rujukan. Seperti itu. Misalnya nih Pak, kan sering terjadi miskomunikasi nih antara Vaskes dan sistem rujukan. Baik. Gimana tuh solusi di Vaskesnya ini ketika terjadinya chaos gitu, terjadi chaos miskomunikasi. Ya, kan kadang kan di sini penuh, di sini kayak pasiennya butuh dilarikan ke rumah sakit ini. Gimana tuh cara solusinya gitu? Baik. Biasanya. Untuk informasi terkait rujukan dan kesiapan itu nanti akan sudah termapping atau terdata dimulai dari tingkat FKTP yang paling dasar. Jadi Bang Raka dan teman-teman tidak usah khawatir apabila sudah harus membutuhkan rujukan ke mana, dengan siapa, dan juga kapan waktunya, nanti sudah bisa dibantu melalui sistem informasi yang sudah dipunyai oleh Vaskes, khususnya di FKTP dan di rumah sakit nantinya. Iya. Berarti emang kita nggak usah sebagai penggunanya nggak usah khawatir tentang itulah ya. Betul. Emang udah diatur juga dari sananya ya. Betul. Apalagi sekarang sudah ada mobile JKN Vaskes juga ya. Mobile JKN itu emang sangat membantu lah. Membantunya yang saya rasa tuh bukan hanya dari sisi pasien doang, Pak. Dari pekerja kesehatan juga sangat membantu tuh. Betul sangat Bang. Terorganisir lah kan. Banyak tuh yang ngantri-ngantri online kan ceritanya kan. Jadi dengan ada mobile JKN katanya jauh lebih mudah. Dan nyatanya emang jauh lebih mudah kan Pak? Betul. Nah kalau selanjutnya nih, tujuan dari sistem si rujukan ini sebenarnya gimana Pak tujuannya? Iya, jadi Bang Raka, kenapa sistem rujukan itu diimplementasikan? Sebenarnya memang sangat erat terkait dengan luasnya aksesibilitas ya, dan juga pemerataan pelayanan yang efektif dan efisien. Artinya tentu tidak baik jika kita ada pasien yang memang secara pelayanan tiba-tiba langsung ke rumah sakit saja, seperti itu. Padahal rumah sakit juga harus melakukan penilaian asesmen terhadap kondisi pasien ini. Nah, proses yang alur berjenjang dan rujukan inilah yang nantinya akan membantu yang Mas Raka bilang tadi akan lancar, sehingga pasien bisa secara tepat waktu diakomodir, kapan dia harus berkunjung, di rumah sakit mana, bahkan sampai lokasinya pun sudah bisa ditentukan rumah sakitnya kemana, seperti itu. Jauh lebih mudah Pak. Jauh lebih mudah. Berarti kalau dari BPJS ini Pak, kita tadi yang seperti Bapak bilang, kita nggak bisa langsung ke rumah sakit ya Pak? Tanpa misal kita ada penyakit nih, kita langsung ke rumah sakit aja nih, tanpa harus ke Vaskes, bisa nggak? Nah, untuk penyakit-penyakit yang memang memenuhi kriteria gawat darurat, itu nanti bisa langsung mengakses rumah sakit. Jadi nanti jangan harus mungkin jangan sampai kita ternyata harus berjenjang dulu, padahal kasusnya sudah berat, trauma misalnya, ada kecelakaan, ada kasus lain, itu jangan sungkan-sungkan, bisa langsung mengakses IGD di rumah sakit terdekat, seperti itu. Berarti tidak ada menutup kemungkinan Pak ya. Nah misalnya ini kejadiannya di tengah malam nih Pak, sorry kan si Vaskes ini kan rata-rata tutup, puskesmas yang ready kan biasa 24 jam itu IGD, UGD-nya di rumah sakit. Nah itu kita bisa langsung aja apa emang gimana? Baik Bang Raka, jadi untuk informasi kita bersama, untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan kita sudah mengetahui dulu FKTP atau Vaskes kita. Artinya seperti Bang Raka bilang tadi, ternyata Vaskes saya ini
24 jam loh gitu ya. Yeah. Artinya kita bisa mengakses di jam-jam pelayanan vaskes tersebut. Tetapi jika kita dan itu bisa dicek salah satunya di mobile JKN Vaskes. Di mobile JKN peserta ini juga nantinya kita bisa melihat gimana kita didaftarkan ataupun melakukan pelayanan. Dan itu termasuk berdasarkan telemedicine ya, bisa tanya jawab dokter sesuai dengan jam pelayanannya. Tetapi jika nanti memang dari vaskes kita juga memang mungkin tidak beroperasi di jam tertentu, itu memang nanti akan mengakses rumah sakit biasanya karena kan orang awam akan masuk rumah sakit dulu kan. Iya, betul. Iya, tetapi nanti dari rumah sakit akan diterangkan penyakitnya ini gawat darurat atau bukan gawat darurat. Karena kadang-kadang kita kan harus membutuhkan penilaian bantuan dari nakes ya. Kita nih gawat darurat atau bukan seperti itu. Misalnya Bang Raka udah berdebar nih gitu. Udah biasa kan panik tuh Pak. Misalnya berdebar. Padahal ada faktor berdebar lain nih, bukan berdebar yang gawat darurat. Nah, itu nanti akan dibantu dijelaskan ketika di rumah sakit akan jelaskan. Berarti dijelaskan di situ dulu berarti Pak. Iya, betul, baik. Ketika itu ternyata darurat langsung ditanggulangi Pak. Iya, jika itu dinyatakan darurat maka kan ditanggulangi dan dilayani sesuai SOP. Oke, ngerti. Selanjutnya Pak, gimana sih rujukan membantu pasien ini mendapatkan layanan yang lebih baik Pak? Dapat layanan kesehatan yang lebih baik. Iya. Jadi Bang Raka, rujukan ini memang dipersiapkan agar pasien sudah menerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan dari penyakitnya, kebutuhan dari untuk kesembuhan penyakitnya. Nah, jadi masyarakat bisa disampaikan rujukan ini sistemnya sangat penting. Artinya tidak semua penyakit yang seperti tadi disampaikan adalah kondisi yang dasar atau ringan. Ya. Nah, begitu dia masuk ke yang lebih lanjut, maka pasien akan membutuhkan resource atau pelayanan yang lebih kompleks dan lebih spesialistik seperti itu. Nah, ini akan sangat membantu peserta maupun pasien yang akan mengakses dan juga menerima pelayanan yang efektif, efisien sampai sembuh seperti itu. Itu memang kalau kita sampaikan memang sangat bermanfaat. Sistem rujukan ini. Karena kan mungkin yang sebagai rakyat biasa kan mikirnya kalau kita nih kalau nggak pakai BPJS ke rumah sakit tuh biayanya dalam banget. Betul. Apalagi kalau penyakitnya udah gawat nih, tapi kita berobatnya ke ini aja, ke klinik-klinik itu kan sama dengan kayak memperburuk rasa saya karena kan cuman itu nggak mengatasi jatuhnya. Betul. Berarti saya rasa memang rujukan ini emang bagus sih gitu. Betul. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, rujukan ini saya pernah dengar baca-baca. Rujukan ini berlaku untuk kacamata sama untuk ini juga nggak Pak? Apa namanya? Untuk pembersihan gigi gitu, untuk bagian gigi gitu. Iya, baik. Jadi kalau untuk kacamata boleh disampaikan ada kriteria tertentu pelayanan rujukan dengan diagnosis kelainan refraksi namanya. Artinya penglihatan kabur gitu ya, penglihatan tidak jelas. Nah, nanti penglihatan kabur atau tidak jelas ini akan dilakukan rujuk ke rumah sakit atau ke FKRTL sehingga nanti akan dinilai apakah kelainan daripada penglihatan ini merupakan yang membutuhkan kacamata seperti itu. Dan itu ada kriterianya Bang Raka. Jadi contoh ya jika dia pasien ini normal-normal saja selama masa hidupnya dan hanya kacamata baca, ya itu kan memang belum bisa ya. Tetapi kalau dia ada rabun jauh, rabun dekat, ada kelainan astigmatisme, silindris, itu membutuhkan kacamata bisa melalui pengambilan resep di rumah sakit. Resepnya itu nanti bakalan dikasih kacamatanya juga ya Pak? Ya, jadi nanti kita juga mengenal ada namanya pengambilan daripada alkes atau optik yang bekerja sama gitu. Jadi ngambil kacamatanya tidak di rumah sakit, tetapi di optik yang telah ditentukan. Ngerti. Kalau yang untuk apa nanti misalnya yang pembersihan gigi apa namanya segala macam cabut gigi itu emang ditanggung juga apa gimana Pak? Iya. Jadi untuk kelainan atau untuk gigi ya katakanlah untuk pembersihan gigi, karang gigi gitu ya. Untuk karang gigi itu memang sudah dilakukan tetapi di tingkat primer, di tingkat pelayanan dasar bukan di rumah sakit. Karena
seperti konsep rujukan yang pertama untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan kompleks dan spesialistik, sehingga akan dirujuk seperti itu. Berarti semuanya bisa dirujuk berarti Pak ya rata-rata kalau jika sesuai dengan itu berarti semuanya bisa ya. Oke. Karena juga ada juga yang mungkin kena penyakit dari THT bisa juga dirujuk Pak ya. Iya. Kadang penyakit THT ini emang lumayan kali Pak. Biayanya segala macam lumayan kali gitu. Betul. Jadi dengan adanya BPJS ini jauh lebih membantu lah rasa saya. Oke, mungkin Kedan JKN sampai situ aja episode yang kali ini bersama Pak Andre bahas tentang rujukan BPJS Kesehatan Pak. Terima kasih Pak sudah hadir Pak untuk Kedan JKN. Kembali lagi jangan lupa untuk download mobile JKN. Karena di situ kita sudah semua terakses di situ. Kalau kalian juga mau berita-berita update, kalian bisa langsung ke Instagram @kedanjkn. Di situ semuanya udah ada yang terbaru, yang update. Kalian bisa nengok semuanya di situ dah. Kalian bisa juga di DM tanya-tanya adminnya, gimana sih ini, gimana sih itu. Dan yang terakhir, kalau kalian emang bingung dan kalian cuma bisa mungkin aksesnya dari WhatsApp, kalian bisa langsung ke Pandawa ya Pak ya. Siap. Pandawa. Nah di situ kalian tanya-tanyakin aja semua. Karena di situ bakal dijelasin. Mungkin sekian saja episode rujukan BPJS bersama Bapak Andre. Terima kasih sudah menonton semuanya. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih.